Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis rasio. Berikut nama anggota kelompok kami. 1. M. Syahrial Firmansyah, NIM 157. 2. Randika Prakasa, NIM 187. 3. M. Rahmat Hidayatullah, NIM 192. 4. Ratna Novi, NIM 248. 5. Aulia Dwi Rizky, NIM 241. 6. Aurelia Paulandari, NIM 164. Analisis keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan, atau juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Bahasan dalam analisis rasio keuangan. 1. Faktor kritis dalam analisis rasio keuangan. 2. Mempelajari bagaimana analisis rasio keuangan tersebut dipergunakan. Dan 3. Membahas secara logis laporan sumber dan penggunaan dana. Setiap orang akan mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda. 1. Bagi manajemen perusahaan, digunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi prestasi manajemen dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Bagi manajer kredit, dipergunakan untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran, tingkat keuntungan yang diminta. Para investor akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu, juga dapat dipergunakan untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanam di dalam perusahaan. Manajer perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan penggabungan dengan perusahaan lain. Analisis rasio keuangan biasanya dikelompokkan ke dalam 4 kelompok rasio. 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio solvabilitas. 3. Rasio aktivitas. 4. Rasio profitabilitas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Current ratio adalah rasio antara aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas. Aktiva lancar meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Utang lancar meliputi utang pajak, utang bunga, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Quick ratio adalah rasio antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan utang lancar. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek, tetapi tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang likuid. Rasio leverage yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan sumber hutang. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditur akan melihat proporsi modal sendiri untuk menentukan margin of safety. Bagi pemilik perusahaan, pemenuhan kebutuhan dana dengan menarik utang akan memberikan manfaat. 1. Kontrol perusahaan tidak berkurang. 2. Jika perusahaan memperoleh tingkat keuntungan jauh lebih besar daripada bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur, maka pemilik perusahaan akan memperoleh manfaat yang besar. Debt to total asset ratio mengukur prestasi total dana yang dipenuhi atau dibiayai dengan hutang. Debt total aset yang rendah berarti menunjukkan adanya perlindungan bagi kreditur terhadap kemungkinan likuidasi.
Pemilik mungkin akan mencari suatu leverage yang tinggi untuk menaikkan tingkat keuntungan, atau karena penambahan modal sendiri berarti akan mengurangi tingkat pengendalian perusahaan. Time interest earned ratio adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga yang mengukur seberapa besar keuntungan dapat berkurang tanpa mengakibatkan adanya kesulitan keuangan karena perusahaan tidak mampu membayar bunga. Fixed charge coverage adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak ditambah pembayaran sewa dengan beban bunga dan pembayaran sewa. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetapnya berupa bunga dan sewa. Cash flow coverage adalah resiko antara aliran kas masuk dengan beban tetap setelah ditambah dengan dividen, saham preferen, dan pembayaran angsuran utang atas dasar sebelum pajak. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kas karena depresiasi merupakan non-cash expense, maka harus ditambahkan ke dalam cash inflow. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang termasuk di dalamnya adalah 1. Perputaran persediaan, rata-rata periode pengumpulan piutang, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. 1. Perputaran persediaan adalah rasio antara harga pokok penjualan atau penjualan dengan rata-rata persediaan yang mengukur efisiensi penggunaan persediaan. Rata-rata periode pengumpulan piutang adalah rasio antara piutang dengan penjualan per hari. Rasio ini mengukur efisiensi dalam pengumpulan piutang perusahaan dengan membandingkan persyaratan penjualan yang telah ditentukan. Perputaran aktiva tetap adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio yang rendah menunjukkan adanya idle capacity penggunaan aktiva. Perputaran total aktiva adalah rasio antara penjualan dengan total aktiva yang mengukur efisiensi menggunakan aktiva secara keseluruhan. Rasio yang rendah merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi pada volume yang memadai bagi kapasitas investasinya. Rasio profitabilitas yaitu mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Yang termasuk dalam rasio profitabilitas: 1. Gross profit margin, 2. Net profit margin, 3. Return on investment, 4. Return on equity. Gross profit margin adalah rasio antara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau laba kotor dengan penjualan. Rasio ini mengukur laba kotor yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Gross profit margin yang rendah dari rata-rata industri menunjukkan bahwa harga jual perusahaan relatif lebih rendah atau harga pokok penjualan yang relatif lebih tinggi atau keduanya. Net profit margin adalah rasio antara laba setelah pajak dengan penjualan yang mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Rasio ini juga dibandingkan dengan rata-rata industri. Return on investment atau analisis 2 point adalah rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi total. Rasio yang lebih rendah dapat disebabkan karena net profit margin yang rendah atau karena perputaran total aktiva yang rendah. Rasio on net worth
adalah rasio antara laba setelah pajak dengan net worth atau modal sendiri yang juga sering disebut dengan return on equity, yang menunjukkan besarnya laba yang tersedia bagi pemegang saham. Perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Rasio pertumbuhan, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Analisis tingkat pertumbuhan ini harus dipisahkan antara pertumbuhan real dari pertumbuhan nominal karena faktor inflasi. Untuk mencari pertumbuhan selama periode tertentu dengan membagi periode terakhir dengan periode pertama, kemudian dengan bantuan tabel dapat dicari presentasi pertumbuhan. Rasio penilaian adalah rasio yang mencerminkan kombinasi pengaruh rasio resiko, dan return rasio. Price earning ratio merupakan indikasi penilaian pasar modal terhadap keuntungan potensial perusahaan di masa yang akan datang. 4 kelompok rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas current rasio. Rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar. 2. Quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. 3. Cash ratio, kas ditambah efek per dibagi utang lancar. Ini juga adalah rumus leverage ratio. Ini untuk rumus rasio aktivitas. Perputaran persediaan, rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Dan selanjutnya, ini untuk rasio profitabilitas. Nah, ini untuk rasio nilai pasar. Terdapat 2 jenis analisa rasio keuangan yang biasa dipergunakan, yaitu analisis time series dan cross seksional. Analisis trend atau time series adalah analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode. Sedangkan analisis cross seksional dengan analisis ini membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis atau industri. Terdapat hubungan sederhana yang logis antara beberapa rasio keuangan. Return on investment, rumusnya net profit margin kali total assets turnover. Hubungan yang lain adalah return on net worth sama dengan return on investment kali equity multiplier, di mana equity multiplier yaitu rasio antara aset dengan equity. Jika ROI terlalu rendah, maka mungkin disebabkan oleh karena net profit margin yang rendah atau equity multiplier yang rendah. Di Indonesia terdapat banyak kantor jasa penyedia informasi ini seperti Biro Pusat Statistik, Pusat Data Bisnis Indonesia, Inconsult, Bapepam, dan masih banyak lagi pusat-pusat penyedia data industri yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, jurnal-jurnal yang diterbitkan secara berkala baik dikelola oleh departemen maupun oleh pihak swasta. Penekanan dalam analisis keuangan akan berbeda-beda tergantung pada tujuan analisa dan pihak yang memerlukan analisa. 1. Penekanan bagi analisis kredit adalah kemampuan untuk membayar kembali utang tepat pada waktunya. 2. Analisis keuangan secara ringkas dipergunakan dalam keputusan kredit yang dilakukan setiap hari. Analisis keuangan. Current ratio dihitung untuk menentukan tingkat beban jangka pendek
Total debt to assets ratio dihitung untuk menentukan seberapa jauh pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Utang yang berlebihan akan mengakibatkan adanya penundaan pembayaran kembali karena beban bunga yang terlalu besar. Analisis laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan sumber dan penggunaan dana diperhitungkan dari neraca awal dan akhir, serta laporan rugi laba. Laporan ini diperagakan pada perubahan posisi kas perusahaan. Kas dengan sumber dana dikurangi penggunaan dana. Sumber dana meliputi penurunan dana aktiva, kenaikan utang, laba bersih ditambah depresiasi sama dengan sumber dana dari operasi karena depresiasi bukan pengeluaran kas. Penggunaan dana meliputi kenaikan dalam aktiva, penurunan dalam utang, pembayaran dividen, laporan sumber dan penggunaan dana. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.